Dia mahal, mandiri mahal, tanpa tes keren. Rasa ingin tahu terhadap sebuah misteri memang menjadi hal yang sangat menarik bagi setiap orang. Dari rasa keinginan tahuan akan muncullah sebuah teori. Membicarakan tentang teori, pasti teman-teman pernah mendengar tentang teori misteri Atlantis dengan kemajuan luar biasa dari peradabannya hingga kita belum menemui kejelasan. Teori-teori tersebut muncul perbedaan di kalangan para ilmuwan dan penemu-penemu pun terus diungkapkan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, menurut penemuan dari beberapa catatan, keberadaan Atlantis meliputi wilayah Mediterania hingga pegunungan Andes di seberang Samudra Atlantik. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, mendefinisikan bahwa dalam bukunya warga Atlantis mempunyai sifat agresif dan dibawa kekuasaan para pendeta atau Angelintine Priest. Atlantis yang hilang. Hingga saat ini Atlantis beserta peradabannya masih menjadi misteri, baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat pada umumnya. Kisahnya yang menggemparkan telah menjadikan seluruh manusia semakin percaya bahwa Atlantis bukan dongeng semata. Kisah tentang Atlantis muncul sejak adanya mitos tentang peradaban Atlantis pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato. 427 sampai 347 sebelum Masehi pada buku Krias dan Timaeus. Di buku Timaeus, Plato mengungkap bahwa di depan selat atau Mainstai Hayelisi terdapat pulau yang sangat besar. Dari situ kita bisa berpergian ke pulau lainnya. Di depan pulau-pulau itu semuanya merupakan daratan yang dikelilingi samudera, dan itu adalah kerajaan Atlantis. Berkaca dari maknanya, Atlantis berasal dari bahasa Sanskrit, Atalah, yang artinya surga atau menara peninjauan, atau watchtower. Atalia, Portugis, dan Atalah, Spanyol. Jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, berarti Pulau Atlas. Atlas merupakan nama dewa penyangga bumi, yang namanya kini menjadi ciri khas sebab digunakan sebagai buku yang berisi sekumpulan peta geografis bumi. Sebagai atlas, maka Atlantis adalah sekumpulan manusia. Ilmunya dan peradabannya sejatinya tenggelamnya Atlantis adalah musnahnya ke manusia karena kesemuanya. Umat tersebut ditenggelamkan sebab tidak bisa melestarikan keseimbangan dalam kehidupan. Plato menyatakan bahwa wilayah Atlantis saat itu merupakan sentral dari peradaban semesta dari seekor budaya atau sektor budaya, kekayaan alam, ilmu, teknologi, dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa keberadaan Atlantis itu ada di Samudra Atlantik. Sekarang, saat itu, ia bersikeras bahwa bumi itu datar dan dikelilingi oleh satu samudra atau ocean. Secara menyeluruh, walaupun sayangnya kemudian pendapat ditolak oleh para ilmuwan seperti Copernicus, Galileo Galilei, Einstein, dan Stephen Hawking. Demikian juga para ilmuwan masa kini. Atlantis berada di barat laut tengah yang sangat jauh, menghasilkan emas, perak, dan jumlahnya tak terhingga. Istananya dikelilingi tembok emas dan dipagari dinding perak. Dinding tembok dalam istana bertatakan emas, berkilap dan megah. Tingkat peradaban mereka pun sempurna. Tidak hanya itu, mereka juga mempunyai benda yang mampu membawa orang terbang. Kekuasaannya tidak cuma terbatas di Eropa, bahkan hingga ke darat Afrika setelah dihantam gempa super besar. Ia dan peradabannya tenggelam ke dasar laut hingga hilang juga ingatan orang-orang. Jika kita membayangkan sebagian kisah tadi, maka akan memunculkan pikiran bahwa Atlantis adalah sebuah peradaban yang sangat memukau. Namun, apakah itu hanya sebuah dongeng tidur pada masanya Plato? Atau bahkan Plato punya bukti-bukti otentik dan kuat untuk bisa mempercayai bahwanya Atlantis itu memang pernah ada di kehidupan. Dalam kalkulasi Plato, Atlantis tenggelam kurang lebih 11.150 tahun yang lalu. Plato sudah sekian kalinya mengutarakan bahwa cerita tentang situasi Atlantis sudah turun dan bukan hasil rekayasanya. Ia bahkan pergi menemui biksu dan rahib di Mesir untuk meminta petunjuk. Bahkan guru Plato, yaitu Socrates, perihal kerajaan Atlantis, ia menegaskan bahwa cerita tersebut adalah nyata dan eksistensinya bahkan lebih kuat dari cerita yang direkayasa tersebut. Kini yang menjadi pertanyaan adalah kerajaan Atlantis yang megah dan menahan maju tersebut letak di mana? Penemuan-penemuan yang menggambarkan telah dimulai sejak tahun 1960-an, yang dimana tepatnya pada tahun 1968 di sebuah kepulauan Bimini, Samudra Atlantik, sejumlah penyelam melihat sebuah jalan besar di daratan laut.
Setelah mereka menelusuri lebih dalam, ternyata benar sebuah jalan besar yang membenteng dan sebuah terbuat dari batu raksasa, dan jalan tersebut dibuat menggunakan poligon dan batu persegi panjang. Tekstur maupun ukuran batu tidak sama, tapi batu tersebut tersusun rapi dan kontur cemerlang. Pada tahun 1974, sebuah penemuan juga muncul pada kapal peninjau laut Uni Sapiat yang membuat 8 lembar foto yang kemudian jika disatukan akan menyerupai bentuk bangunan kuno mahakarya manusia. Tidak hanya itu, pada tahun 1979 juga, para ilmuwan Amerika dan Prancis menemukan sebuah piramida di dasar laut, segitiga maut atau Bermuda. Tentunya dengan instrumen mereka yang canggih, piramida tersebut memiliki panjang sekitar 300 meter, tinggi setidaknya 200 meter, serta puncak piramida hanya berjarak 1000 meter dengan permukaan samudera, dan yakini ukurannya melebihi piramida Mesir. Terdapat juga 2 lubang raksasa di bagian bawah piramida. Air laut mengalir di bawah lubang dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah benar penemuan di atas adalah bekas peninggalan kerajaan Atlantis? Atlantis adalah Indonesia. Profesor Aryo Siosanto meramukan penelitian selama kurang lebih 30 tahun tentang legenda benua yang tenggelam. Selama tinggal di dekade itu, 33 perbandingan mengenai luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, sampai cara bertani ia telah ungkapkan. Akhirnya penelusuran tersebut membuat mengarah bahwa surga yang hilang itu berada di Indonesia. Banyak buku yang telah diterbitkan, termasuk Atlantis, The Lost Continent Finally Found, hingga pada tanggal 9 September 2004, sejak 2 bulan setelah buku terakhir itu terbit, beliau wafat. Profesor Santos mengatakan bahwa manusia pertama yang muncul sejak 3 juta tahun lalu di daerah Afrika, dan manusia purba tersebut bertransmigrasi ke seluruh Eurasia hingga ke ujung timur dan Australia setidaknya 1 juta tahun yang lalu. Lalu di Nusantara inilah pertama kali mereka menemukan iklim ideal untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Maka sebenarnya di sini nenek moyang kita menemukan budaya bercocok tanam dan peradaban yang sangat maju. Perkembangan tersebut menjadi pada masa Pleistosen atau pada akhir zaman es, dimulai sejak sekitar 2,7 juta tahun silam dan selesai pada 11.600 tahun silam. Permukaan laut pada zaman Pleistosen lebih rendah 30 meter sampai 130 meter dari permukaan yang saat ini. Bumi pernah mengalami kejadian kenaikan air laut dari 130 meter hingga 110 meter. Akibat insiden tersebut, Atlantis tenggelam dan hilangnya untuk selamanya, bersama sebagian penduduk yang awalnya sangat banyak. Berdasarkan data hasil penemuan Plato, saat bencana tersebut terjadi, jumlah penduduk Atlantis mencapai 20 juta, dan itu hanya di daratan agung saja. Sentral yang sangat rendah ini hanya mungkin terjadi dengan sistem budaya bercocok tanam terbuka hingga bisa 2-3 kali panen dalam 1 tahun. Produktivitas pertanian yang besar ini sudah menjadi ciri khas di wilayah tersebut, khususnya di Jawa dan Sumatera. 24 syarat Atlantis. Para ilmuwan membuat kesepakatan dengan menciptakan 24 syarat untuk menjadi Atlantis, di mana saja seluruh dunia. Para peneliti Atlantis dari 150 negara yang berkumpul di Pulau Milos atau Yunani pada tanggal 11 sampai 13 tahun Juli 2005 melakukan diskusi terkait posisi Atlantis, akhirnya memunculkan sebuah kejelasan perihal wacana Atlantis. Lahirnya 24 syarat tentang Atlantis adalah untuk tidak mengacaukan data-data dan situs-situs ditemukan sebelumnya lewat klaim-klaim yang tidak autentik dan tanpa didukung dasar yang lakukan. Para spesialis bidang arkeolog, geologi, vulkanologi, dan ilmu lain datang mempresentasikan pandangan mereka tentang sebuah segmen Atlantis dalam konspirasi yang bertajuk Hipotesis Atlantis Mencari Benua yang Hilang. Adapun syarat tersebut antara lain: 1. Metropolis Atlantis harus terletak di suatu tempat yang tanahnya pernah ada atau sebagian masih ada. 2. Metropolis Atlantis harus mempunyai morfologi yang jelas berupa selang-seling daratan dan periode yang berbentuk cincin pusat. Atlantis harus berada di luar pilar-pilar Hercules. Metropolis Atlantis lebih besar dari Libra dan Anatolia, serta Timur Tengah dan Sinai atau gabungan. Atlantis harus pernah dihuni oleh masyarakat maju atau beradab atau cerdas atau literate population dengan keterampilan dalam bidang metalurgi dan navigasi. 6. Metropolis Atlantis harus secara rutin dapat mencapai melalui laut dari Athena. 7. Pada waktu itu Atlantis harus berada dalam situasi perang dengan Athena. 8. Metropolis Atlantis harus mengalami penderitaan dengan hancuran fisik parah yang tidak terperikan atau unprecedented proportion. 9. Metropolis Atlantis harus tenggelam seluruhnya atau sebagian di bawah air. 10. Waktu kehancuran Metropolis Atlantis adalah
9.000 tahun Mesir sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Bagian dari Atlantis berada sejauh 50 stadia atau 7,5 km dari kota. 12. Atlantis padat penduduk yang cukup untuk mendukung suatu pasukan besar berjumlah 10.000 kereta perang sampai 1.200.000 kapal dan 1.200.000 pasukan. 13. Ciragam Atlantis adalah mengorbankan banteng-banteng. 14. Kehancuran Atlantis dibarengi oleh adanya gempa bumi. 15. Kehancuran Atlantis jalur perairan tertutup. 16. Gajah-gajah hidup di Atlantis. 17. Mungkin terjadi proses selain proses fisik atau biologis yang menyebabkan kehancuran Atlantis. 18. Di Atlantis banyak air panas dan dingin dengan kandungan endapan mineral. 19. Atlantis terletak di dataran pantai berukuran 2.000 kali 3.000 stadia dan dikelilingi oleh pegunungan yang langsung berbatasan dengan laut. 20. Atlantis menguasai negara lain pada zamannya. 21. Angin di Atlantis berhembus dari arah utara, hanya terjadi di belahan utara saja. 22. Batuan Atlantis terjadi bermacam warna, yaitu hitam, putih, dan merah. 23. Banyak saluran-saluran irigasi dibuat di Atlantis. 24. Setiap 5-6 tahun sekali penduduk Atlantis berkurban banteng. Dengan dibuatnya 24 syarat Atlantis, tentu harapan ke depan agar lebih objektif terhadap segala klaim-klaim yang dilakukan para ilmuwan dalam mengungkap strategi tersebut, sehingga tidak ditemukan klaim berbau rasis terkait letak atau lokasi Atlantis. Meskipun telah dibuat kesepakatan mengenai syarat menjadi Atlantis, kontroversi dan misterinya tetap saja akan menyelimuti umat manusia dari masa ke masa. Walaupun banyak pakar yang menyatakan penemuannya, tetap saja belum ada satupun yang mampu menjawab dan menjelaskan secara spesifik bukti-bukti yang mereka dapatkan di lapangan. Mereka hanya mampu membabarkan sedikit informasi tentang penemuan tersebut. Bahkan ada yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya.